Jadi, kalau bidang kuadrik itu harus kalian hafalkan. Hafalkan apanya? Hafalkan persamaannya, terus nanti ada bentuk-bentuknya. Bentuk gambarnya di grafik. Ini harus hafal. Nggak ada pilihan lain. Sebentar ya, masih ada yang mau masuk. Nah, kemudian, nih, ini ada 4 bentuk-bentuk dasar. Nih, dia juga bilang nih, harus mengingat persamaannya. Nah, sekarang, persamaan umum. Kalau bisa parabola, itu kan dulu kita belajar, itu kan kayak Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kalau elips itu X kuadrat plus A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Terus kalau lingkaran itu kan yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat, ya kan? Kayak gitu-gitu. Kalau hiperbola itu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini ada bentuk-bentuk dasarnya. Parabola, elips, lingkaran, dan hiperbola. Nah, kalau bentuk umumnya persamaan kuadrat, kalau kecepatan bilang ya. Nah, kalau bentuk umumnya persamaan bidang kuadrat sendiri, persamaan bidang kuadrat itu AX kuadrat, BY kuadrat, CZ kuadrat, XY, YZ, FXZ, GX, plus HY, plus JZ, plus K. Nah, kayak gini, sama dengan 0. Gini bentuknya kalau persamaan bidang kuadrik. Jadi karena mereka itu adalah suatu grafik, jadi mereka punya sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Kayak gitu. Ini ada kalian mau nyatet atau gimana ya? Atau Cici screenshotin aja? Halo? Cici ada record deh. Oke. Bentar Cici sambil screenshot ke Word aja. Oh iya, Cici itu di grup ada yang ngomong, dia bilangnya nggak bisa masuk. Oh, kenapa nggak bisa masuk ya? Tadi Cici nggak sengaja join, terus Cici remove itu. Oh, astaga, ada teman kalian yang ke remove. Loh, tapi tadi namanya masih nama Cici. Bentar ya, guys. Halo? Ini udah keluar slide belum ya? Udah, Ci. Oke. Nah, ini tadi yang Cece bilang. Jadi ini bentuk dasarnya. Kalau ada suatu kurva yang bentuknya itu Y sama dengan X kuadrat, itu berarti dia tuh pasti disebut sebagai parabola. Nah, bentuknya nanti kayak gini. Ini kenapa ya kok namanya keluar nama Cece semua? Zoom-nya error kayaknya. Nah, oke. Kemudian kalau bidangnya kayak gini bentuknya, berarti ini kurvanya masih 2 dimensi. Makanya dia cuma punya sumbu Y dan sumbu X di persamaannya. Nah, kemudian
Ini kalau elips ya bentuknya kayak elips, kayak lingkaran yang lonjong, ya kan? Nah, di mana kalau di sumbu X itu jaraknya sebesar A, kalau di sumbu Y jaraknya sebesar B atau ketinggiannya. Kayak gitu. Kalau ke bawah negatif, kalau ke kiri juga negatif. Kemudian ini lingkaran. Nah, ini sama. Jadi, kalau kalian lihat perbedaannya, kalau elips sama lingkaran, ini sebenarnya mereka nggak punya perbedaan yang begitu menonjol. Cuman, kalau maksudnya di persamaannya. Cuman, lingkaran ini kan dia jari-jarinya selalu sama. Makanya, persamaannya berubah jadi kayak gini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Gitu ya. Kemudian, ini kalau hiperbola itu persamaannya sama kayak persamaan lingkaran tapi dikasihin negatif y kuadrat per b kuadratnya negatif kayak gitu. Nah terus ini fungsi oktan ini nggak perlu dihafal sih, cuman kalau misalnya kalian hafal ini mungkin lebih gampang. Cuma Cici nggak pernah diajarin cara hafal oktan. Itu nanti dipakai untuk tanda-tanda kalau misalkan buat ngafalin persamaan. Nah kemudian ini persamaan yang tadi Cici bilang. Nah, nanti bidang kuadrik itu ada banyak banget. Ini salah satunya. Nah, kemudian ini persamaannya harus kalian hafal. Jadi, kalau elipsoid itu kayak gini. Kalau CC ngafalinnya itu ini sifatnya. Jadi, kalau misalnya ini kan dia hampir sama semua. X kuadrat per A kuadrat, Y kuadrat per B kuadrat, Z kuadrat sama C kuadrat. Itu kalau kayak gini, dia sama dengan 1, terus tidak ada tanda minus. Jadi Cici kalau ngafalin kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kalian yang nggak terlalu bisa ngafal, mungkin agak susah. Cuman kalau dari hafalin sifat mungkin lebih bisa ya. Jadi kalau Cici hafalin ciri-ciri persamaannya. Tuh. Terus, oh iya kalau ada pertanyaan langsung potong aja nggak apa-apa ya. Kalian ada yang mau tanya sampai sini? Halo? Belum ya? Oke. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini ada suatu bentuk silinder, gambarnya kayak gini. Gambarnya pasti kayak gini kalau silinder. Bentar ya. Nah, nih silinder ada 4 macam. Ada silinder lingkaran, silinder parabolik, eliptik, sama hiperbolik. Nah, ini itu sebenarnya sama dengan rumus yang tadi kita pelajari. Jadi sama yang tadi di atas ini jelasin. Kemudian, ini gambarnya kalian hafal. Kalau silinder lingkaran berarti kayak tabung. Kemudian, kalau misalnya silinder parabolik berarti bentuknya kayak parabola. Cuman karena ini, karena gambarnya dibikin nggak tahu pakai aplikasi, jadi bentuknya kayak ini anggapannya kayak dia punya ketinggian atau jaraknya. Tapi dia tetap 2 dimensi. Nah, gitu. Atau bisa dibilang Z-nya 0. Gitu ya. Terus lanjut. Ini, silinder lingkaran bentuknya kayak gini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat, itu bentuknya kayak gini. Tapi kalau Y kuadrat sama Z kuadrat, ya berarti yang kepake itu hanya ini, sumbu Y dan sumbu Z-nya yang miring. Kayak gitu. Kalau, bentar ya, kita gambar sumbu X, Y, Z itu kan gini. Ini Y-nya, ini Z-nya, ini X-nya. Oke, jadi kalian tinggal lihat aja. Kalau misalnya persamaannya ternyata X sama Y, berarti nanti gambarnya kayak gini. Sorry. Oh, bener sih ya. Bener kok, gambarnya kayak gini. Oke, terus kalau misalnya Y kuadrat sama Z kuadrat, berarti gambarnya kayak gini. Gitu ya. Lanjut. Nih. Silinder parabolik selanjutnya. Oh, sebentar. Nah, jadi kalau silinder parabolik itu bentuknya pasti antara ini dan ini. Karena dia bentuknya parabola, jadi hanya bisa dua sumbu gitu. Jadi dihafalin aja bentuknya. Terus kalau misalnya ini pertanyaan, nah ini silinder eliptik.
Eliptik itu berarti bentuknya pasti basicnya kalau di 2 dimensi itu sumbunya bentuknya elips. Nah, terus ini gambarnya. Jadi dibuat dalam 3 dimensi. Kemudian ini silinder hiperbolik. Kalau misalnya persamaannya kayak gini, y kuadrat per b kuadrat min z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1, berarti nanti bentuknya kayak gini. Kalau kayak gini, bentuknya kayak gini. Jadi tinggal dihafal aja, kalian cari ciri-cirinya. Lanjut ya. Nah ini paraboloid eliptik. Bentuknya kayak gini. Persamaannya dasarnya kayak gini. Nah, tapi nanti bisa aja dirubah-rubah kayak gini bentuknya. Kalau misalkan ada negatif di depan, ini kalian kaliin aja sama negatif lagi. Jadi nanti supaya jadi positif semua. Yang kayak nomor 3 ini. Jadi nanti lebih gampang. Oke. Lanjut ya. Oh iya, biasanya kalau misalnya yang ini kayak gini nih ya guys, yang paraboloid eliptik ini, arahnya itu ikut yang kuadrat. Oh, ada ralat sumbu ya, ralat sumbunya kayak gini ternyata. Lupa. Y, ini Z. Nah, gini. Arahnya ikut yang kuadrat, artinya kalau misalnya kayak gini ya, ini kan dia X kuadrat, Y kuadrat. Nah, jadi X-nya ini positif, Y-nya positif. Pasti akhirnya apa ini namanya lingkarannya ini membukanya ke atas. Gitu. Sorry, yang nggak ada kuadratnya. Astaga. Yang nggak ada kuadratnya, jadi ikut Z. Nih. Oke, lanjut ya. Ini paraboloid eliptik lagi. Ini tinggal dihafal aja. Kemudian ini paraboloid hiperbolik. Kalau paraboloid hiperbolik ini bentuknya kayak tapal kuda. Tapal kuda. Kayak dudukannya kuda itu loh. Nah, kalau ini itu Cici cara hafalnya dia tidak punya pembagi. Nah, gini. Terus kemudian pasti kalau misalnya bentuknya kayak gini, itu satunya positif, satunya negatif. Gitu. Terus ini, hiperbolik, paraboloid. Ini tinggal dihafal juga. Nah, ini ada contoh. Kalau misalnya elipsoid dengan bentuk seperti ini, nih, kalian lihat ya, kalau Y, itu kan dia punya angka 9. Sebentar, ini nggak bisa dihitung sih sebenarnya. Bentar ya. Cici agak lupa sih jujur aja bidang kuadrat ini. Saya benar-benar dulu tuh nggak hafal sampai setengah mati. Bentar, masih ada yang masuk. Ini Cici lupa, tapi ini dulu ada ciri-cirinya kalau nggak salah. Nanti kalau misalnya Cici udah inget, Cici kasih tahu ya. Cara dapat angka ini. Cici lupa ini. Nanti Cici cari dulu. Bentar, masih ada yang masuk.
Oke, lanjut dulu. Ini, oh ya guys, kalian boleh ini ya, chat di kolom chat NRP underscore nama underscore matop gitu. Buat absensi responsinya. Nah, ini dia cuma jelasin bahwa nanti nilai A, B, C itu akan sama. Kemarin nilai A, B, C itu nilai vektor ya. Sebentar, masih ada chat. Oh. Oke, lanjut. Nah, ini tinggal dihafal juga. Terus, kalau kerucut eliptik ya berarti bentuknya kayak kerucut gini. Jadi tinggal dihafalin aja. Terus, lanjut ya. Ini. Ada bentuk-bentuk ini. Coba kita ke latihan soal aja deh. Wait, mana ya? Kalian udah dibahas ini nggak ya sama bapaknya? Udah, C. Oh, udah. Oke. Kalau gitu. Bentar ya. Cici punya soal sih sebenarnya, soal SPMK. Cuma Cici belum foto. Wait. Nah, ini. Yang tadi ini. Bentar ya. Kalau kita punya misalkan x kuadrat per 4 plus y kuadrat min z kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, ini. Ini itu kan nilai negatifnya di z, ya kan? Bentar. Terus misalkan aja, misalkan kita masukin z-nya 0. Nah, berarti nanti bidangnya itu akan dalam ini XOY. Dalam bidang XOY. Tuh. Terus kemudian kalau misalnya x kuadrat per 4 plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini bentuknya nanti adalah vertikal. Ini kan jadinya ini. Kalau misalnya di z-nya 0. Jadi nanti bentuknya tuh vertikal. Karena tanda minusnya itu ada di z. Karena ada di z. Ini nggak bisa dibaca ya, bentar. Oke, ganti warna. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini. Z kuadrat min y kuadrat plus z kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti dia bentuknya horizontal. Karena negatifnya ada di y. Ini x. Tuh. Nah, kalau hiperboloid lembar 2 ini, kita bisa misalkan x sama dengan z sama dengan 0 misalkan. Nah, kemudian
Misalkan Cici punya persamaannya Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Berarti kalau misalnya, oh bukan, gini. Kalau dalam persamaan kayak gini, ini kan 4x kuadrat negatif Y kuadrat plus 2Z kuadrat. Plus 4 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita kan bisa pindahkan ruasnya, ya kan? Jadi, kalau misalnya CC nih bawa 4 sama dengan min 4x kuadrat plus Y kuadrat min 2Z kuadrat. Ini, by the way, ini cara ngitungnya ya guys, Cici lupa bilang. Nah, terus kemudian kalau misalnya kayak gini, kita kan bisa sederhanakan, dibagi 4. Jadinya nanti 1 sama dengan negatif X kuadrat plus Y kuadrat per 4 min Z kuadrat per 2. Gini kan? Karena ini 2Z kuadrat. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita misalkan X dan Z-nya sama dengan 0. Nah, X dan Z sama dengan 0, berarti nanti persamaannya tinggal Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Jadi, karena Y kuadrat sama dengan 4, maka Y sama dengan akar 4. Nah, karena Y-nya sama dengan akar 4, berarti nanti hasilnya kan plus minus 2. Gitu. Nah, karena plus minus 2, jadi nanti itu, ini lihat, Y-nya itu kebuka. Satunya positif 2, satunya negatif 2. Nah, ini asal mula angkanya. Sisanya 0, karena kita tetapkan X dan Z sama dengan 0. Nah, kenapa kok kita menetapkan ini? Ini kalian bisa lihat aja. Kan titik itu kan X, Y, Z. Kebetulan di gambar ini kita ketahui bahwa X dan Z-nya 0. Gitu. Jadi, maka dari itulah kita menetapkan X dan Z-nya 0. Terus kemudian kita masukin ke perhitungan, ke rumusnya dia, makanya kita bisa dapat angka min 2 dan angka 2 ini. Gitu. Paham nggak? Halo? Ya. Ada yang mau tanya nggak ya, guys? Oh iya, Dia mau tanya, sih. Oh iya, boleh. Kenapa? X sama Z kok bisa 0 itu dari mana sih? Ini. Titik ya. Jadi kan X, Y, Z. Nah, sekarang dari gambar ini, kita udah ketahui bahwa X-nya 0, Z-nya 0. Tuh. Jadi kita misalin aja. Untuk mendapatkan bentuk kayak gini. Sebenarnya Cici banyak yang lupa kalau bidang kuadrat gini. Soalnya dulu ngafalin nih, bener-bener semua harus ngafal. Satu angkatan tuh pusing ngafalin ini semua. Jadi sekarang udah lupa. Saya nanya sih. Kalau misal gambarnya nggak diketahui, itu tetap dimisalin X dengan Z-nya itu 0 kah? Bentar. Kalau itu gini. Bentuk ini itu bisa, kan dia hiperboloid. Bentuk kayak gini kan pasti hiperboloid. Ini dari yang kalian hafal tadi. Nah, coba ya kita cari ya persamaan hiperboloid. Mana tadi ya? Nah, ini. Bentuknya kan pasti kayak gini kira-kira. Ya kan? Nah, yang nggak ada bawahnya itu berarti nanti nilai A atau B-nya atau C-nya itu sama dengan 1. Nah, bentuknya itu hiperboloid pasti terbuka yang kayak tadi itu. Jadi pasti yang kayak gini. Pasti. Ya kan? Itu pasti bentuk hiperboloid kayak gini. Tapi tidak selalu gambar itu bentuknya yang membuka kayak gini. Bisa aja. Bentar ya.
hiperbola itu kan bentuknya kayak gini. Mana tadi ya? Nah ini, hiperbola itu kan pasti kayak gini nih. Kalau lembar 1 kayak gini, kalau lembar 2 kayak gini. Dimana mereka itu punya bentuk, punya persamaannya sendiri-sendiri. Nah, bentuknya itu pasti kayak gini. Pasti, kalau hiperboloid. Nanti persamaannya mungkin aja beda, tapi strukturnya pasti kayak gini. Nah, contoh soalnya kalau di SPMK, coba Cici foto ya. Bentar, kalian tunggu dulu. Kalian cuma tinggal nyocokin gitu loh. Kayak, oh ternyata bentuk ini itu hiperboloid. Nah, makanya itu harus dihafal persamaannya. Coba Cici foto dulu. Bentar. Nah ini, kelihatan nggak ya SPMK Cici? Halo? Halo? Kelihatan, Ci. Kelihatan, C. Kelihatan. Nah ini contoh soalnya. Jadi, nih kalian lihat ya. Kalian tuh disuruh memasangkan ini. Pasangkan permukaan kuadrik dengan persamaan kuadrik yang sesuai, kemudian sebutkan nama tiap-tiap bidang kuadrik tersebut. Nah, kalian tinggal cocokin aja. Oh, kalau ini, kalau Cici ya, akan identifikasi dulu. Oh, kalau ini itu kerucut eliptik. Oh, kalau ini tuh elips. Ini elipsoida yang pertama kali. Kalau ini paraboloid, ya kan? Kalau ini kan hiperboloid yang lembar 2. Kalau ini kalian lihat, kalau dia nyambung, itu dia hiperboloid lembar 1. Nah, dia membukanya ke arah mana, itu tergantung nanti persamaannya kayak gimana. Jadi mungkin aja nanti hiperboloid itu bisa kayak gini. Kalau hiperboloid, berarti nanti ada 2 kemungkinan. Wait. Cici clear dulu aja. Nah, nanti kalau hiperboloid gitu ya, itu bisa aja ada 2 kemungkinan. Bisa bentuknya satunya yang tadi kayak barusan itu, atau membukanya ke atas. Tapi dia putus. Pasti bentuknya antara ini. Nah, jadi nanti kalian tinggal cocokin. Nih, kayak tadi ya. Ini kan, wait. Nah ini, kalau hiperboloid lembar 1, itu kan kalau di slide ini kan bentuknya kayak gini. Nah ini kalian lihat bahwa dia ini pasti nyambung. Nih, pasti nyambung. Terus kemudian karena negatifnya itu ada di Z, berarti ini negatifnya di Z ini, berarti nanti ini kan tadi kan kita kesepakatan ini sumbu Z-nya di atas, ya kan? Terus ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, kalau Z-nya yang negatif di hiperboloid lembar 1 ini, maka dia arahnya akan ikut yang negatif itu. Makanya dia ini sumbunya di Z. Membukanya ke sumbu Z. Sekarang beda lagi kalau misalnya, nih, kalian lihat ya. Kalau misalnya nomor 3, ini ya, yang hiperboloid lembar 1 ini adalah cocok dengan persamaan nomor 3. Nah, ini nanti kenapa kok cocok dengan ini, kalian hafalkan sendiri persamaannya. Nah, terus habis itu ini kalian lihat tandanya itu negatifnya di Y. Makanya dia bukanya ke Y. Sampai sini paham nggak? Paham. Nah, itu. Jadi pasti bentuknya kayak gini. Nggak akan jauh-jauh dari ini. Bedanya cuman dia bukanya ke arah mana? Ke sumbu X kah, ke sumbu Y kah, atau ke sumbu Z kah? Nah, itu kalian harus hafalkan dari persamaan yang di awal itu tadi. Gitu. Tapi setahu Cece, bapaknya nggak akan bingungin kayak, oh keluarin sampai sampai ada 2 soal yang hiperboloid lembar 1 gitu, kayak nggak mungkin. Jadi nanti kalian tinggal identifikasi aja, oh ini bentuknya kerucut, oh ini bentuknya elips, kayak gitu. Contoh ya, nih, yang ini kalian masih lihat gambar fotonya Cici kan ya, foto SPMK kan ya.
Masih, Cek. Nah ini. Oke. Kalau ini ya, kayak bentuk yang ini. Yang A. A ini kan bentuknya itu kerucut. Udah pasti, kerucut eliptik. Mungkin ini terkesan mirip sama hiperboloid. Tapi kalau kerucut itu ujungnya lancip. Nah, gitu. Sekarang ini itu kan cocok dengan nomor 4. Ya, dengan nomor 4 ini. Nah, terus kemudian ternyata persamaannya Y kuadrat min 4X kuadrat min 9Z kuadrat. Ini arahnya ikut yang Y, ikut yang positif. Makanya dia bentuknya kayak gini. Ini nanti kalian harus hafalkan yang tadi kayak gambarnya ada, gambar dari bapaknya terus ada persamaannya itu kalian hafalkan. Jadi nanti dari situ kelihatan, oh ternyata kalau ini tuh ikut ini arahnya dan seterusnya. Tapi balik lagi, kalau menurut Cece kalian nggak usah hafalin kayak ini buka ke arah mana gitu, nggak perlu. Soalnya kayaknya sih ini tuh keluarnya nggak mungkin persis kayak oh ini hiperbola nomor 1, ada 2 soal, tuh kayak nggak mungkin. Jadi kalian tinggal identifikasi aja, oh ternyata kalau persamaannya ini pasti bentuknya ini, misalkan gitu. Terus karena ini online, jadi menurut Cece kalian nggak perlu hafalkan juga ya. Kalian tinggal inget-inget aja kurang lebihnya kayak gimana. Jadi nanti kalian tinggal lihat di slide gitu. Terus misalkan yang B ini bentuknya udah jelas-jelas pasti elips ya. Kalau ini kalian pasti hafal lah ya, kalau kayak gini bentuknya kerucut eliptik. Nah, kalau misalnya ini bentuknya elips gitu kan. Kemudian, kalau bentuk ini itu cocoknya dengan nomor 1. Ini. Kalau nomor 1 bentuknya kayak gini. Terus, ini kan pasti kalian udah lihat dari slide-nya itu. Nah, terus ya udah kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau cari asal mulanya 9, asal mulanya 16, asal mulanya 9 yang di sini, itu nanti kalian bisa dapatkan kayak dengan cara CC tadi, itu dari sumbu ini. Dari sumbu set ini. Sumbu di grafik ini. Gitu. Cuman kalau soal bidang kuadrik karena memang terlalu luas, jadi soalnya cuman masang-masangin kayak gini sih setauku. Setahu CC. Tuh. Terus kalau ini ya, ini kan udah jelas-jelas pasti dia paraboloid eliptik. Kalau paraboloid, itu kan dia asal maunya dari parabola. Nah, terus kemudian karena dia bukanya ke sumbu Y, berarti nanti persamaannya yang di nomor 5 ini, nih, Y-nya yang negatif. Gitu. Terus lanjut ya. Oh ya guys, by the way, kalau misalkan mau lihat arah, ada juga arahnya yang ngelihatnya itu harus sampai sama dengan -1 dulu. Jadi kalau misalnya dalam bentuk sama dengan 0 gini nggak berlaku. Ada yang bentuknya, ada yang kayak gitu. Nah, kalau dia punya volume kayak gini, itu dia pasti 3 dimensi. Jadi Z-nya ikut. Maksudnya ada 3 dimensi, ada X, ada Y, ada Z. Tapi kalau misalnya dia cuman datar kayak grafik biasa, itu nanti dia itu pasti cuman paraboloid biasa. Tapi karena ini gabungan dari bentuknya elips, ya kan? Terus kemudian bentuknya parabola ini, nah makanya dia disebut sebagai paraboloid eliptik. Gitu. Terus habis itu yang ini hiperboloid lembar 2, ini kalian pasti hafal bentuknya. Oh kalau misalnya bentuknya kayak gini hiperboloid lembar 2. Nah ini tuh nomor cocok dengan nomor 2. Nah ini kan. Tuh. Terus kemudian kalau ini hiperboloid lembar 1. Hiperboloid lembar 1 bentuknya sesuai dengan nomor 3. Nah ini. Oke, gitu. Kalau misalnya ini kan tandanya negatif, di Y. Berarti nanti arahnya buka ke Y. Y-nya kuadrat karena dia, ini kan parabola. Kayak parabola, asal mulanya. Terus, ini sama juga. Ini negatifnya di Y juga. Jadi nanti ini membukanya ke sumbu Y. Gitu. Ini contoh soal SPM kan. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Oh iya, kalian boleh download GeoGebra kalau di laptop atau di handphone. Kalau Cici lebih suka di laptop sih. Jadi nanti kalau misalkan gambar-gambar grafik itu sepanjang matop ini setahu Cici kebanyakan gambar grafik. Saya ingat Cici. Jadi kalian kalau pakai GeoGebra itu enak sih. Jadi kalian bisa kelihatan oh bentuk grafiknya kayak gini kira-kira gitu. Kalian tahu kan ya cara pakai GeoGebra gimana? Halo? Tahu sih. Tahu, C. Jangan lupa download ya di Microsoft Store. Ada yang nggak tahu kah cara pakainya GeoGebra? Itu buat identifikasi grafik. Udah tahu semua ya? Kalau nggak ada yang nggak tahu, Cici ajarin. Ajarin aja, C. Oh, oke. Ini kalian download. Nah, ini kalian download dulu di Microsoft Store. Kalau di laptop ya. Dulu Cici dipakai handphone sih, tapi lama-lama nggak enak. Enak di laptop, kayak lebih besar gitu kelihatannya. Jadi kalian download ini, Cici download yang GeoGebra klasik ini. Terus nanti kalian masukin aja persamaannya di sini. Misalkan kita mau masukin persamaan, bentar ya. 4x kuadrat. Kan ketik ini di sini. 4. Kalian klik. Ini X di sini tuh kali. Kalau X di kiri ini huruf X. Jadi ini 4x. Kalau mau di kuadrat berarti diginiin. Dipencet yang ini. Min Y kuadrat. Min Y kuadrat. Terus kemudian plus 4Z kuadrat. 4Z kuadrat. Bentar deh. Sama dengan 4. Ya. Oh, bentar. Apakah GeoGebra cuman yang ini cuma bisa baca 2 sumbu kah? Oh, kayaknya dia cuma bisa baca 2 sumbu deh, guys. GeoGebra yang ini. Harusnya ada yang bisa 3D. Coba nanti kalian cari ya. Tapi cara pakainya pasti sama, kayak gini. GeoGebra-nya Cici yang ini kayaknya cuma bisa 2D deh. Coba nanti kalian cari ya, guys, di Microsoft Store. Cuman cara pakainya kayak gini, terus nanti grafiknya pasti langsung keluar. Langsung kelihatan. Misalkan ini kita... Ya, kok aneh ya? Emang nggak bisa. Ayo. Nah, nih, jadi kalian pencet yang ini, kalian ganti ke yang tadi itu, ini kalian ganti jadi grafik 3 dimensi. Coba Cici close dulu. Oh ya, yang ke close ternyata ininya. Nah ini guys, ini bentuknya kayak gini. Caranya intinya kayak gitu ya. Nah nanti kalau di GeoGebra kalian bisa putar-putar gambarnya. Lihat dari bawah, lihat dari atas. Ini nanti kalian bisa kelihatan sumbunya itu berapa aja. Gitu. Jadi enak beneran. Bisa ternyata. Jadi kalian pakai ini aja. Nanti kalian ganti settingnya jadi 3D ya. 3 dimensi. Nah ini kita cocokin ya. Kalau bentuknya yang kayak gini, itu ternyata, nah ini, bentar. Putus. Nih, kalau bentuknya ini persamaan, ini ya, 4x kuadrat min y kuadrat plus 4z kuadrat sama dengan 4, itu ternyata bentuknya yang E. Nah, cocok. Selesai. Gitu. Kalau GeoGebra, apalagi online, wes nggak usah dihitung, masukin aja di aplikasi GeoGebra, langsung pasti langsung
kelihatan. Jawabannya pasti benar. Kalau di 2 dimensi dia nggak keluar karena dia persamaan 3. Oke, ada yang mau tanya nggak? Kalau dibesarin kalian scroll mouse-nya ke atas. Gitu. Kalau diputar tinggal digerakin. Ada yang mau tanya? Nah, ini kalau kalian mau tahu bentuk terselubung dalamnya kayak gini. Asik banget pokoknya. Ada yang mau tanya kah? Sudah jelas, C. Makasih. Udah jelas ya? Yang lain ada yang mau tanya nggak? Halo? Enggak, C. Nggak ya? Udah jelas semua? Kalau udah jelas semua, harusnya materi selesai sih, guys. Terus, by the way, soalnya kalian akhirnya dibahas sama Pak Asrul ya? Halo? Belum, C. Soal-soal itu yang latihan kemarin, itu Cici kan ambil dari ini, sebagian besar itu ambil dari latihan soalnya yang ini. Yang apa? Apa sih namanya? Yang di yang di slide. Itu Cici sebagian besar ambil di sana, karena macamnya banyak. Nah, terus itu kayaknya kok kemarin udah dibahas ya? Di grup matope kalian Cici lihat. Enggak tah? Yang 12 nomor itu tadi. Yang 12 nomor itu sebagian besar ambil dari soal latihan itu yang di slide. Sudah dibahas sih kemarin. Udah dibahas ya? Oke kalau gitu. Kemarin bapaknya minta kayak sering-sering latihan soal. Ya udahlah, Cici ambil dari situ aja. Soalnya Cici pikir kalian cuma bahas 2 nomor yang di video itu. Oke guys, udah nggak ada Bahas pertanyaan semua kah? sih. Oh ini Nggak masih ada. udah. Oh oke. Bentar, ini ada yang masih belum absen nggak ya? Mau Cici save. Udah absen semua ya, Cici save dulu ya, bentar. Oke guys, kalau udah nggak ada, berarti Cici akhiri responsinya. Karena emang bidang kuadrik ini cuman dikit tok materinya. Terus kore nggak tentu keluar, tapi kalau keluar pasti cuma 1 dan biasanya memasang-masangkan gitu. Nggak mungkin kita disuruh gambar sendiri 3 dimensi. Ini, bentar ada masih chat. Oke, udah. Guys, boleh aktifin kamera nggak? Cici mau foto. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang ada aja. Cici juga nggak on. Dokumentasi aja. Ala-ala. Ya. Oke, thank you ya guys. Dadah. Boleh leave. Thank you, Oke, C. Dadah, thank you. Thank you, C. Mm-mm. Thank you, C. Thank you semuanya. Ya. Thank you, C. Mm-mm.